Bola liar Menko yang ingin ubah konstitusi Indonesia mengarah pada satu Menko dari 4 Menko yang ada di Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Menko ini menganggap masa jabatan Jokowi lebih baik ditambah 1 periode dengan tunda pemilu 2024. Sehingga Ketua dan Wakil MPR RI angkat bicara bahwa perubahan konstitusi sepenuhnya ada di tangan MPR. Viral, bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan Anies Baswedan baru-baru ini menyinggung ada Menteri Koordinator atau Menko yang secara terbuka menyampaikan hendak mengubah konstitusi Indonesia. Namun Anies tidak menyebutkan lebih jelas terkait dengan sosok Menko yang dimaksud olehnya. Sementara itu, juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi atau Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan, Jody Mahardi turut merespon adanya pernyataan dari Anies Baswedan dengan satire tersebut. Jody mengatakan bahwa yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini bukanlah teka-teki, melainkan keberlanjutan dan juga kejelasan. Jody juga menjawab saran dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyarankan untuk mencari di mesin pencari online atau Google terkait dengan siapa Menko yang mencoba mengubah konstitusi. Jody sendiri mengaku tidak menemukan jawaban tersebut di Google. Sementara itu, dikutip dari bisnis.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pernah mengungkapkan pendapat pribadinya soal kondisi Indonesia apabila Presiden Joko Widodo ditambah masa jabatannya 3 tahun. Luhut mengatakan, menurut saya akan lebih baik kalau beliau diperpanjang 3 tahun. Mungkin sekali akan lebih baik. 3 tahun cuma sekali, kata Luhut pada bincang-bincang di YouTube Deddy Kombuzer dikutip pada Minggu 13 Maret 2022 lalu. Luhut berpandangan begitu bukan tanpa sebab. Jokowi, tambahnya, bisa dilihat dari pribadi apa yang sudah dilakukan serta hasilnya. Menurutnya, kinerja Jokowi bagus. Itu didukung dengan beberapa survei tingkat kepuasan masyarakat yang angkanya cukup tinggi. Sekarang kita menangani supaya inflasi ini jangan naik tinggi, karena sekarang inflasi kita masih bagus. Kita masih terbagus di region ini. Siapa yang mau tambah itu? Jelasnya. Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan mengklaim bahwa wacana penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode atau menunda pemilu berasal dari suara rakyat, bukan dari Jokowi sendiri. Luhut mengaku ide tersebut berasal suara pengguna media sosial Indonesia sebesar 110 juta yang mengeluhkan biaya pemilu 2024 mencapai 100 triliun rupiah lebih. Bilang kita mau habisin 100 triliun lebih untuk milih ini di keadaan begini. Ngapain sih? Kan serentak. Itu yang rakyat omong. Ceruk ini rakyat ini ada di Partai Demokrat, Gerindra, PDIP, PKB, dan Golkar. Di mana-mana ini terangnya. Sementara menurut Rocky Gerung menanggapi pernyataan Anies Baswedan, ia mengatakan publik pasti menduga bahwa Menko yang dimaksud oleh Anies Baswedan adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Orang pasti menduga-duga, dan dugaan itu mengarah pada Pak Luhut pasti itu. Lebih mudah, kita cuma menduga aja, karena ritmenya kan dari awal begitu. Soal 3 periode segala macam bebernya. Namun hal tersebut merupakan perkataan politis. Tapi tentu konteks yang ingin disampaikan oleh Anies Baswedan tentang pengubahan konstitusi yaitu wacana penundaan pemilihan umum atau pemilu. Penundaan pemilu bisa dilakukan jika peraturan perundang-undangan diubah. Karena dalam konstitusi pemilihan umum wajib diadakan dalam jangka waktu 5 tahun sekali.
Dan penundaan itu karena konstitusi kita mengatakan secara periodik harus ada pemilihan 5 tahun sekali. Itu artinya mesti ada perubahan di situ, tandas Rocky Gerung. Sementara tanggapan Ketua MPR RI Bambang Susatyo alias Bam Soed menanggapi ihwal tuduhan bakal Capres Anies Baswedan soal ada Menko yang ingin mengubah konstitusi. Bam Soed menegaskan, mengubah konstitusi adalah kewenangan MPR. Hal itu juga dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam UUD 1945. Pelaksanaan amandemen UUD 1945 bukanlah persoalan mudah. Secara umum, hal ihwal mengenai amandemen UUD 1945 diatur dalam pasal 37 UUD 1945. Kata Bam Soed saat dihubungi pada Sabtu 18 Maret 2023 sebagaimana dikutip dari Gelora Media. Dia menjelaskan dalam pasal 37 UUD 1945 tercantum bahwa usulan perubahan pasal-pasal di dalam UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Jika disetujui, maka pimpinan MPR menggelar sidang. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, ungkapnya. Bam Soed juga mengatakan, putusan untuk mengubah pasal dalam UUD juga dilakukan atas persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari jumlah anggota MPR. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa langkah pertama dalam proses perubahan UUD 1945 adalah kehendak mayoritas anggota MPR terhadap ide perubahan UUD 1945, jelas politikus Partai Golkar ini. Sementara tanggapan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyebut bahwa Anies Baswedan hanya menuduh terkait dengan kabar seorang menteri koordinator di pemerintahan yang bermanuver akan mengubah konstitusi Indonesia. Jazilul menegaskan, wacana amandemen UUD sudah tidak ada lagi di MPR saat ini. Ia menyebut pintu untuk mengamandemen di MPR sudah tertutup untuk periode 2019-2024 ini. Wakil Ketua Umum PKB tersebut juga dengan tegas mempertanyakan terkait dengan cara Menko mengubah konstitusi seperti yang telah dituduhkan oleh Anies. Ia termasuk pihak yang mempertanyakan sosok Menko yang dimaksud. Jazilul menyebut perubahan konstitusi hanya bisa melalui MPR saja. Namun sayang saat ini sudah tidak ada pintu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melalui MPR.